Luar biasa nih. Jalan menuju ke sana aja kayak gini. Nih, lihat nih hutannya. Kayak gini. Ada, Jal? Ada, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nih, rumahnya kayak gini nih. Ya Allah. Dan ini rumahnya pun sangat sederhana ya. Ini ukurannya berapa kali berapa nih rumahnya, Jal? 2 x 4 ya. Nih. Lihat nih kehidupan beliau, Masya Allah. Kenapa Abah memilih tinggal di tempat yang jauh kayak gini? Enak ya. Enak. Enak nih. Alas saja enak ini. Apa ini dingin. Dingin ya, jauh dari keramaian ya. Masya Allah. Cuman ketinggalan kalau ketinggalan itu. Oh, ketinggalan. Nggak tahu ada apa-apa. Nggak tahu apa-apa ya. Di rumah nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi seorang pria yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan selama puluhan tahun. Oke teman-teman, seperti apa kisah pria ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, kita langsung nih ya melakukan perjalanan menuju ke tempat tinggal seorang pria yang suka hidup menyendiri di tengah-tengah hutan ya. Dan untuk sampai ke tempatnya ini, kita akan melakukan perjalanan sejauh 2,5 kilo teman-teman. Ini jaraknya lumayan cukup jauh juga nih. Dan seperti ini kondisi jalan menuju ke sana. Ini jalannya lumayan licin nih. Dan sebenarnya ini jalan bisa dilalui motor ya. Karena ini ada bekas-bekas ban motor nih. Hanya saja kalau motor biasa itu sulit teman-teman, bisa selip. Makanya ini kita memutuskan tetap jalan kaki aja ya. Apalagi ini baru habis gerimis nih. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat dari warga bahwa pria yang suka hidup menyendiri di tengah-tengah hutan ini, beliau bernama Abah Apat ya. Nah ini katanya Abah Apat itu tinggal di hutan sambil berkebun dan juga katanya sambil nyadap. Dan beliau ini hidup di hutan sudah lama teman-teman, sudah puluhan tahun ya Jal ya. Sudah puluhan tahun. Luar biasa nih, tinggal di tempat yang jauh kemana-mana kayak gini nih. Nih Masya Allah, pemandangannya cantik juga nih. Jadi ini kita mulai memasuki kawasan hutan pinus ya. Dan di sini juga banyak warga yang nanam kopi ya. Kalau nggak salah ini kopi robusta nih.
Jadi alhamdulillah teman-teman, di kunjungan kita kali ini kita membawa titipan amanah dari Kak Wiwin Qatar ya, berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga tempat kotak makan dan botol minum. Alhamdulillah saya juga bawa sedikit lah oleh-oleh sembako buat Abah Apat ya. Nah ini nih teman-teman, lihat nih bekas-bekas ban motor ya. Salut nih, ada yang berani bawa motor ke sini nih. Padahal ini jalannya lumayan licin nih. Ini mungkin motor trabas atau motor gerandong nih yang bisa lewat sini. Wow. Ini makin dalam makin lebat ya hutannya nih. Dan ini masih di kawasan hutan pinus. Itu artinya masih hutan milik perhutani. Lihat nih pemandangannya, cakep ya. Jadi teman-teman, sangat bermanfaat sekali apabila ada teman-teman yang nitip rezeki ya. Karena orang-orang yang kita kunjungi ini rata-rata ekonominya terbatas. Makanya mereka tuh lebih suka memilih tinggal di hutan. Kalau tinggal di kampung kan kerjaan susah. Jadi untuk makan itu sulit teman-teman. Kalau di hutan tuh bisa nanam. Jadi hasilnya bisa buat dimakan dan juga bisa buat dijual. Masya Allah. Ini pemandangannya cantik banget ya. Keren nih. Nah, di kunjungan kali ini juga Kang Igit gak ikut teman-teman. Soalnya kemarin pas kita survei terlalu jauh ya ke arah hutan Sancang. Makanya Kang Igit tuh kecapean, jadi hari ini kita liburkan dulu. Jadi hari ini saya sama Ijal aja nih. Wow, ini hutannya mantap betul nih. Dan kunjungan kita kali ini sudah mulai sore ya, atau udah agak sore banget nih. Yang pastinya kita pulang dari kunjungan ini sudah pasti malam ini teman-teman. Apalagi jaraknya jauh ya. Wow, nih jalannya nih. Mantap ya. Guys, ada tanjakan nih. Nanjak dikit ya. Nanjak tipis-tipis nih. Masih aman, Jal? Aman. Jadi teman-teman, uang trip kunjungan tinggal 1 kali lagi ya. Punya Kak Wiwin. Jadi kalau kita kunjungan yang akan datang berarti selesai. Nah, bagi teman-teman yang mau nitip rezeki silahkan ya. Bisa melalui nomor rekening yang ada di bio saya ya, atau di deskripsi. Dan jangan lupa dikonfirmasi biar amanah yang kita sampaikan juga sesuai dengan namanya. Mantap.
Nah ini kita jalan cepat ya. Soalnya udah kelihatan gelap ini ya. Nih udah mendung banget nih. Jadi memang kebanyakan warga memilih hidup di hutan itu karena yaitu faktor ekonomi, teman-teman. Selain itu juga mereka nyaman karena di hutan itu lebih tenang katanya. Kalau di kampung kan memang banyak godaan. Makanya nih kemana-mana ini masih banyak loh warga yang tinggal di hutan seperti Abah Apat nih. Cuman ya kalau nyari susah, teman-teman. Kita harus berdasarkan informasi dari warga atau make warga ya yang nyari biar lebih gampang. Kalau kita nyari memang sulit. Kayak kemarin kita survei sampai ke Lawang Sancang, gak dapat, teman-teman. Perjalanan ya 3 jam lah, pergi pulang 6 jam. Lumayan sampai ke tembus ke pantai-pantai ya Jal ya. Ada sih cuman juru kunci. Beda ya, yang kita kunjungi ini kan memang orang-orang yang bertani, berkebun ya, menepi hidup di hutan. Makanya ini kita prioritaskan. Mantap. Sudah 9 menit. Belum sampai juga. Dan suasana udah terasa gelap nih, teman-teman. Wow. Di sini ada perkebunan teh, Masya Allah. Di tempat yang jauh kayak gini. Keren nih. Cakep nih ya. Nih. Padahal ini udah jauh loh. Nah, di sisi sebelah kiri nih hutan semak belukar ini. Ini jalannya agak enak, teman-teman. Soalnya nggak ada tanjakan. Tanjakan depan juga nggak terlalu tinggi ya, tipis-tipis aja. Wow. Mantap ini. Dan lihat nih, sampai di sini pun masih ada bekas motor, teman-teman. Nih, lihat. Aduh. Oh, pemandangannya nih. Cakep ya. Masih jauh, Jal? Masih jauh, teman-teman. Masya Allah. Ini suasana semakin sore, semakin menantang nih. Perjalanan pun masih jauh. Dan Masya Allah, lihat nih, teman-teman. Pemandangannya cantik banget nih. Keren. Ya Allah, ini jalannya juga licin. Salut banget nih dengan Abah Apat ya. Tinggal seorang diri di tengah-tengah hutan yang jauh kemana-mana nih. Dan lihat nih, teman-teman. Jalannya juga semakin sore juga semakin licin nih, soalnya ini agak gerimis ya. Wow, di sini juga
terdengar ada suara anjing. Aduh, jalannya licin teman-teman, ini jalannya. Oh, di bawah sini ada saung ya, tuh. Ada kebun cabai nih. Dan ditungguin anjing tuh. Wow. Mantap nih. Aduh. Licin jalannya. Allahu Akbar. Nah ini gerimis tipis-tipis nih. Aduh. Masuk ke semak belukar nih, Jal. Mantap. Nih. Duh. Ini bukan jalan lagi nih. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih, teman-teman. Apalagi udah sore kayak gini ya. Kita masih di hutan mengunjungi orang nih. Aduh, mantap. Ini perjalanannya lebih ngeri dari kemarin ya, Jal ya. Yang kunjungan kemarin, teman-teman. Ini jalannya dipenuhi semak belukar kayak gini nih. Aduh, ya Allah. Kesini? Aduh, ya Allah. Kayak gini teman-teman. Mantap. Luar biasa nih. Jalan menuju ke sana aja kayak gini. Ini untungnya Ijal udah survei duluan ya. Jadi udah tahu jalan ini. Kalau enggak ini bisa nyasar ini. Nih lihat nih hutannya. Kayak gini. Wow. Dan ini udah mulai gelap banget nih. Kita belum sampai-sampai juga nih. Masih jauh, Jal? Oke. Udah dekat kata Ijal. Sebelah mana, Jal? Oh, di bawah. Nah, ini terlihat ada kebun ya. Oh iya, di bawah tuh udah terlihat atap rumah tuh. Dan lihat nih jalan turun ke bawah. Licin teman-teman. Masya Allah. Nih pemandangannya juga cakep banget ya. Keren. Nih. Ya Allah, ini jalannya benar-benar sangat licin ya. Ini kita harus hati-hati. Masya Allah. Tinggal di tempat yang kayak gini nih. Nih. Aduh, ya Allah. Nah, ini dia rumah Abah Apat ya. Masya Allah. Luar biasa ini. Ada, Jal? Ada, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nih, rumahnya kayak gini nih.
Ya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Luar biasa ini. Abah. Sehat, Bah? Oh, Masya Allah. Abah Apat bener ya? Ya. Hebat nih. Tinggal di tempat yang jauh kayak gini nih. Iya. Masya Allah. Luar biasa nih. Abah, punten. Perkenalkan saya Ibrah. Aslinya dari Halmahera, Maluku Utara. Cuman saat ini tinggal di Cukangkaung, Sodong Hilir. Nah, masih satu kabupaten. Nah, Bah, saya kesini silaturahmi dan sekaligus mau bawa amanah. Titipan dari Kawiwin Qatar. Masya Allah. Namun sebelum saya berikan, mungkin saya lihat-lihat dulu ya suasana di sekitaran rumah Abah ya. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Abah ini, kita lihat dulu nih suasana di sekitaran rumah Abah. Lihat nih, Masya Allah. Ini benar-benar berada di tengah-tengah hutan belantara ini. Jauh kemana-mana, teman-teman. Lihat nih. Ya Allah. Dan ini rumahnya pun sangat sederhana ya. Ini ukurannya berapa kali berapa nih rumahnya, Jal? 2x4 ada. 2x4 ya. Nih. Lihat nih kehidupan beliau, Masya Allah. Hebat ini ya. Nih. Ini jauh kemana-mana nih. Hah? Di belakang rumahnya kayak gini. Dan ini ada kabel ya, Jal ya? Oh. Berarti hidup. Sekarang dia putus. Oh, putus. Oh, berarti ada lampu ya? Ada. Cuman putus sekarang. Nah, sekarang putus. Oh, jadi mati lampunya. Mati. Masya Allah. Nih kayak gini nih. Belum diperbaiki. Nah, di samping sini sungai. Ya Allah. Nih gimana kalau hujan lebat nih, Bah? Banjir gak nih? Enggak, kalau hujan lebat nih banjir gak kira-kira? Banjir. Kena rumah enggak? Enggak ya, aman ya. Kayak gini, teman-teman. Ya, Masya Allah. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol sama Abah aja ya. Nah, Abah minta waktunya sebentar ya. Nah, untuk rokok Abah dimatikan dulu sebentar. Karena ini kita mau nyerahin amanah ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah ketemu dengan Abah Apat ya. Bener ya namanya ya? Nah ini kita dapat informasi dari warga. Katanya Abah Apat tinggal di sini sudah lama. Sudah berapa puluh tahun nih kira-kira? Mungkin 10 lebih? lebih ya, sebenarnya lebih 10. Lebih dari 10 tahun tinggal di sini. Udah sampai 2 kubu lah. 2 jabatan kubu. Oh 10 lebih ya bener. Ya. 10 tahun lebih. Masya Allah. Dan ini Abah, saya penasaran nih. Tinggal di sini aktivitasnya apa, Bah? Kesehariannya? Cari makan. Oh, cari makan. Iya, maksudnya cari makan di sini tuh apa aktivitasnya? Kerjaannya? Ya, kerjaannya di kebun. Berkebun. Ya. Oh. Nanam kapol. Terus apalagi? Nanam pisang. Cabai. Cabai. Yang pokoknya yang bisa dimakan dan bisa dijual. Iya. Jadi selama 10 tahun ini berkebun aja. Berkebun. Kalau nyadap? Kalau ada yang nyadap ada. Sehari-hari kalau ada yang sudah tua tuh kabungnya. Oh, jadi Abah juga di sini sambil nyadap gula? Iya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, Abah, saya mau tanya. Kenapa Abah memilih tinggal di tempat yang jauh kayak gini? Enak ya. Enak. Enak nih. Alas saja enak ini. Apa ini? Dingin. Dingin ya, jauh dari keramaian ya. Masya Allah. Cuman ketinggalan kalau keramaian itu. Oh, ketinggalan. Nggak tahu ada apa-apa. Nggak tahu apa-apa ya. Di rumah nggak tahu. Nah, Abah kan ini tinggal di hutan, jauh kemana-mana nih. Ya. Kan ini di tengah hutan belantara loh, Bah. Iya. Apa di sini selama di sini pernah dengar gak sih suara aneh-aneh kayak gitu? Kadang-kadang mungkin itu ada.
Ada suara apa itu, Bah? Kira-kira di sini nih, hal-hal yang gaib tuh. Harimau itu ada. Suara hewan harimau. Itu ada. Tuh. Oh, berarti di sini masih Iya, sangat alami banget ya iya. hutannya ya. Iya. Makanya masih ada suara hewan buas kayak gitu masih ada. Masih ada. Kalau yang berbau dengan mistis, yang gaib gitu, Ya mungkin ada. ada. Mungkin Ya, ada ya. Namanya di hutan ya. Iya. Luar biasa nih. Jadi, Abah, alhamdulillah, saya silaturahmi ke Abah. Kebetulan kita dapat informasi dari warga, katanya di tengah-tengah hutan ini ada yang tinggal di sini sudah puluhan tahun dan tinggal di sini itu jarang pulang katanya. Iya, Di sini terus. di sini. Hebat ini. Luar biasa. Nah, ini Abah, kebetulan ada titipan amanah dari Kawiwin Qatar. Beliau menitipkan rezeki kepada saya ya untuk orang-orang yang dikunjungin. Kebetulan hari ini kunjungannya Abah, kita dititipkan senilai Rp500.000. Mohon ditampi, Bah. Punten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buat Abah ini. Ya, buat Abah itu. Alhamdulillah. Nah, semoga barokah ya, Abah ya. Ya. Alhamdulillah. Itu dari Kawiwin Qatar. Nah, ini juga ada botol minum dari Kawiwin juga, mohon ditampi. Alhamdulillah. Nah, ini juga kotak makan. Nah, semoga bisa bermanfaat ini. Nah, ini juga dari saya, Bah. Ayah beas dari saya, Bah. Mohon ditampi. Nah, dan ini juga ada minum. Minum. Mohon maaf. Minyak goreng, Bah. Sampai salah nyebut. Nah, ini juga macam-macam nih. Ada kopi, Bah. Nah, mau ditampi. Ada gulanya. Nih. Ada kue. Nih. Ada kue. Ya, macam-macam. Ya. Alhamdulillah. Senang, Bah. Kumaha perasaannya? Ya, bunga tuh. Bunga, ya. Bunga itu artinya senang. Ya, Masya Allah. Tapi kaget gak, Bah, kita kesini? Ya, mungkin kaget. Iya ya, orang asing ya. Nggak tahu apa-apa. Baru bawa kamera ya. Iya. Tapi alhamdulillah Abah menyambut kita dengan baik, Masya Allah. Nah, ini untuk Kawiwin, terima kasih nih atas titipan rezekinya. Alhamdulillah kita sudah kasihkan. Abah juga senang banget ya. Alhamdulillah jam segini beliau masih nyantai-nyantai ini ya. Kalau malam ngapain aja, Bah? Kan sendirian ini. Iya, tidur apa lamanya. Tidur aja ya. Karena udah nggak ada aktivitas ya. Alhamdulillah. Jadi beliau kondisinya sehat ya, Bah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bah, habis ini paling saya minta izin ya melihat kondisi gubuk di bagian dalam atau kondisi rumahnya ini ya. Iya, cari. Siap ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya tempatnya Abah ya. Untuk rumahnya ini atapnya dari seng ya. Ini bawahnya bagaimana, Bah? Mikul dari sana. Iya, cuman ringan itu. Oh, ringan, cuman ringan katanya. Bukan ringannya ya, jauhnya, Bah. Iya, jauhnya. Jauhnya kan dari sana ke sini kan jauh. Iya, jadi ringan manggulnya itu. Ringan katanya. Oke lah. Ringan manggulnya. Ringan manggulnya katanya. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Jadi di sini adalah bagian dapur nih. Nah, ini khasnya adalah tungku. Jadi ini khas tungku gula ya. Jadi beliau ini kadang-kadang suka nyadap bikin gula aren. Dan ini bagian dapur ya. Kayak gini nih. Tempat tidurnya di sini. Tempat tidur seadanya teman-teman. Ini pakaian-pakaian ya. Dan ini apa ini, Bah? Padi? Bukan. Pupuk. Oh, pupuk ya. Masya Allah. Kayak gini kehidupan Abah Apat ya. Masya Allah. Tabarakallah. Di kehidupan tengah hutan kayak begini nih ya. Tapi beliau adalah orang-orang yang pandai bersyukur nih ya. Katanya beliau tinggal di sini tuh nyaman dan tenang ya. Pokoknya kalau udah habis maghrib ya udah nggak ada kerjaan. Habis isya langsung tidur ya. Katanya beliau juga kalau tinggal di sini cuman kelemahannya telat informasi. Oke, teman-teman, ya kayak gini kehidupan Abah ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah titipan amanah kita sudah serahkan ya
untuk Kak Wiwin. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilimpahkan yang lebih banyak lagi. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.